Selamat pagi Ibu. Pagi, Suster. Perkenalkan, nama saya Siti Sundari. Saya mahasiswa Akper PMI yang bertugas dinas hari ini. Saya bertugas dinas dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 13 siang nanti. Sebelumnya bisa sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? 19 Januari. Baik, begini Ibu, tujuan saya datang ke sini adalah mengingat ada masalah tentang ASI Ibu yang tidak lancar, untuk keluarnya tidak lancar, sehingga kami akan mengajarkan kepada Ibu bagaimana cara supaya ASI Ibu menjadi lancar, yaitu dengan melakukan pijat oksitoksin. Apa Ibu sudah pernah dengar tentang pijat oksitoksin? Oh, belum ya. Baik, nanti kita akan membahas tentang pijat oksitoksin. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Jika Ibu bersedia, nanti kita akan melaksanakan Penkes atau pendidikan kesehatannya di sini. Nah, itu waktunya kurang lebih 25 menit. Nah, sebelum itu saya akan mempersiapkan segala perlengkapan dan keperluannya. Baik Ibu, saya tinggal terlebih dahulu. Tentang memberikan pendidikan kesehatan hari ini, yaitu tentang pemberian pijat oksitoksin untuk melancarkan produksi ASI pada ibu pasca melahirkan. Adapun perlengkapan yang diperlukan adalah sebagai yang pertama itu adalah media yang kami gunakan, yaitu lembar duduk untuk menjelaskan materi yang akan kami sampaikan. Yang kedua ada leaflet, nanti rencananya akan diberikan kepada pasien setelah melakukan Penkes. Selanjutnya adalah keperluan untuk demonstrasi pijat oksitoksin, yaitu antaranya adalah kursi dan meja. Selain itu adalah bantal, ada minyak telon yang digunakan untuk pijat, bisa menggunakan minyak zaitun atau juga bisa menggunakan baby oil atau sejenis minyak pijat lainnya. Selanjutnya adalah ada baskom, air hangat yang dengan waslap. Itu nanti digunakan untuk membersihkan punggung pasien. Jika tidak ada, bisa menggunakan tisu basah. Selanjutnya adalah ada handuk. Handuk nanti digunakan untuk menutup bagian tubuh pasien ketika melakukan pijat, dan juga agar mencegah ketika ASI menetes nanti tidak tercecer di mana-mana. Baik, itulah keperluan atau perlengkapan yang telah kami siapkan untuk melakukan pendidikan kesehatan pijat oksitoksin. Selamat pagi Ibu. Seperti janji kita tadi, kita akan melakukan pendidikan kesehatan tentang pijat oksitoksin. Apa Ibu sudah siap? Oh baik, kalau Ibu sudah siap, kita akan mulai sekarang ya. Kita akan mulai ya Bu. Jadi pijat oksitoksin untuk memperlancar produksi ASI. Ya, seperti kita judulnya adalah tentang pijat oksitoksin. Apa Ibu sudah pernah mendengar apa itu pijat oksitoksin? Belum ya, baik. Pijat oksitoksin itu adalah menurut Depkes RI itu adalah bahwa pijatan yang diberikan atau dilakukan dengan cara memijat kedua sisi sepanjang daerah punggung, sisi dari tulang belakang. Jadi yang dipijat itu dari tulang punggung pada sisi tulang belakang. Jadi bukan pada tulangnya, tapi pada sisi kanan dan kiri tulang belakangnya. Baik, itu adalah pijat oksitoksin ya Bu, pijat pada punggung, yaitu pada sisi tulang belakang. Selanjutnya apa sih oksitoksin? Ya, oksitoksin itu adalah hormon yang dapat membuat kita merasa rileks, merasa nyaman, dan juga dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi, dan juga dapat merangsang kontraksi otot. Selain itu, yang paling utama adalah dapat membantu memperlancar keluarnya meningkatkan produksi ASI dan memerancar keluarnya ASI. Itu adalah hormon oksitoksin. Nah, selanjutnya apa sih tujuan pijat oksitoksin? Nah, tujuannya tadi saya sudah jelaskan sebelumnya kepada Ibu bahwa tujuannya adalah dapat merangsang refleks keluarnya hormon
hormon oksitoksin. Jadi hormon oksitoksin tadi kan bisa melancar ASI. Nah, ini merangsang supaya ASINya bisa keluar. Nah, yaitu otomatis kan kalau misalnya hormon oksitoksinnya terproduksi dengan baik atau keluar dengan baik, maka reaksinya adalah ASI akan keluar dengan lancar. Nah, itu tujuannya adalah yang paling utama adalah pijat oksitoksin adalah untuk merangsang refleks oksitoksin yang akan memperancar keluarnya ASI. Selanjutnya itu adalah manfaat dari pijat oksitoksin. Dan apa sih manfaat dari pijat oksitoksin? Baik, yang pertama itu dapat memberikan kenyamanan pada ibu. Nah, kalau ibu lagi ini lebih rileks, kalau lagi pusing atau lagi lelah kita itu lebih rileks. Selain itu adalah mengurangi bengkak pada payudara. Biasanya ketika kita ibu menyusui itu ASINya produksinya mungkin keluarnya nggak lancar sehingga payudaranya jadi bengkak. Nah, ini pijat oksitoksin ini dapat mengurangi bengkak tersebut sehingga tidak akan menyebabkan nyeri. Terus mengurangi sumbatan ASI. Nah, seperti tadi karena bengkak kan tersumbat tuh ASINya di dalam, jadi dia lebih lancar keluarnya. Selanjutnya adalah merangsang pelepasan hormon oksitoksin. Nah, hormon tadi adalah memperlancar keluarnya ASI. Selanjutnya adalah mempertahankan produksi ASI ketika ibu dan bayi sakit. Biasanya kalau ibu sedang sakit, otomatis kan produksi ASINya menurun. Tapi dengan dilakukan pijat oksitoksin ini, itu dapat mempertahankan agar produksi ASINya tetap banyak atau tetap baik. Selain itu adalah jika bayi sakit, otomatis dia tidak akan menyusu atau pada ibunya. Nah, otomatis ASINya itu kan akan tahan sehingga nanti bisa menyebabkan bengkak dan sebagainya. Nah, itu ASI jadi keluarnya tidak lancar, tapi dengan pijatan ini itu akan melancar ASI. Baik, selanjutnya adalah kalau manfaatnya, ya Bu, baik diingat ya, manfaatnya itu adalah yang utama memberikan kenyamanan kepada ibu, terus mengurangi bengkak payudara ibu, terus mengurangi sumbatan pada ASI, terus merangsang keluarnya hormon oksitoksin tadi yang untuk melancar ASI, dan juga merangsang produksi ASI ketika ibu dan bayi sedang sakit. Selanjutnya adalah kapan dilakukan pijat oksitoksin. Nah, jadi pijat oksitoksin itu dapat diberikan sehari 2 kali, pagi dan sore. Nah, itu waktunya berkisar antara 3-5 menit saja per sesinya. Jadi selain itu, yang pertama itu, yang kedua adalah ketika ASI ibu tidak lancar. Jadi diberikan kalau ASI ibu tidak lancar boleh diberikan gitu ya. Nah, disarankan diberikannya sebelum menyusui atau sebelum memerah ASI. Nah, kenapa begitu? Diharapkan setelah kita melakukan pijat oksitoksin, maka ASINya akan keluar lancar. Jadi makanya disarankan adalah sebelum melakukan menyusui atau melakukan pemerahan ASI. Dan selanjutnya adalah saat pikiran ibu pusing, lagi stres, banyak pikiran gitu, atau sedang badannya sedang lelah, pegal-pegal, dan juga banyak masalah. Jadi supaya ibunya rileks sehingga produksi ASI akan menjadi lancar. Selanjutnya adalah siapa sajakah yang dapat memberikan pijat oksitoksin? Nah, yang dapat memberikan pijat oksitoksin itu bisa dilakukan tentunya tenaga kesehatan yang telah dapat pelatihan. Selain itu juga disarankan itu bisa juga suami atau siapa saja bisa, tapi disarankan suami yang telah mendapat pelatihan. Kenapa disarankan suami? Itu karena supaya meningkatkan rasa atau hubungan psikologis antara ibu dan juga ayahnya, sehingga merasa dicintai, merasa disayangi itu. Makanya produksi ASINya lebih meningkat karena ibunya tidak stres ya, jadi produksi ASINya meningkat. Selain itu siapapun yang dapat mendapat pelatihan melakukan pijat oksitoksin. Jadi misalnya kakaknya, adiknya, setelah diajarkan dia dapat melakukan pijat oksitoksin. Selanjutnya itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini penting. Jadi sebelum melakukan pijat oksitoksin, ibu harus perhatikan. Jadi nggak semua orang dipijat oksitoksin, tapi ada orang-orang tertentu yang tidak bisa melakukan pijat oksitoksin atau tidak disarankan untuk melakukan pijat oksitoksin. Yang pertama itu adalah ibu hamil yang belum waktunya melahirkan. Nah, itu nggak boleh. Selanjutnya adalah adanya luka atau cedera di punggung. Nah, itu
Kenapa nggak boleh? Ya jelas saja nanti lukanya akan semakin parah, sehingga bukannya nambah sehat tapi malah sakit karena lukanya dipijit jadi bengkak ya. Selanjutnya adalah yang harus diperhatikan itu adalah adanya kelainan darah. Jika pasien memiliki kelainan darah itu tidak boleh. Selain itu adalah adanya konsumsi obat-obat tertentu seperti obat pengencer darah atau obat-obat pembekuan darah dan sebagainya. Selanjutnya adalah yang harus diperhatikan itu adalah tentang pijatannya. Pijatannya itu tidak boleh terlalu keras atau terlalu menyakitkan bagi pasien. Kenapa seperti itu? Jadi harus disesuaikan. Ya, kalau orangnya gemuk atau mungkin badannya agak berisi gitu, pijatannya mungkin disesuaikan. Jadi tidak boleh terlalu keras. Ya, karena itu akan menyebabkan nyeri yang berlebih. Baik, selanjutnya itu adalah tentang peralatannya. Seperti ya peralatan yang diperlukan itu hanya meja, kursi, ada bantal. Intinya bantal itu untuk meletakkan kepala supaya ibunya nyaman ya. Nanti nanti ada handuk besar tadi sudah saya siapkan juga. Terus ada minyak telon, baby oil, ada washcloth, ada baskom dan air hangat. Bisa juga baskom dan air hangat nanti kita gunakan untuk mengelap punggung pasien setelah melakukan pijat oksitosin. Tapi jika tidak ada, bisa menggunakan tisu basah untuk membersihkan punggung pasiennya supaya minyaknya hilang dan punggungnya tidak lengket. Baik, selanjutnya adalah tentang langkah-langkah pijat oksitosin. Langkah-langkah pijat oksitosin yang pertama adalah tentunya saya akan menjelaskan apa yang harus dilakukan. Dan setelah itu ibu duduk rileks. Setelah duduk rileks, kepalanya ditekuk di atas bantal, diletakkan di atas bantal, di atas meja ya. Duduk dengan punggung. Dan juga yang selanjutnya adalah yang kedua ada ibu harus mencuci tangan. Bagi ibu yang akan memberikan pijatan itu harus mencuci tangan terlebih dahulu. Jika ada sarung tangan bisa gunakan sarung tangan atau handscoon, tapi kalau jika tidak ada, tidak menggunakan sarung tangan tidak apa-apa, tapi harus mencuci tangan terlebih dahulu. Terus setelah itu adalah bajunya dilepas, baju si ibu berlepas, yaitu yang atas ya, bagian atas, dan usahakan tidak usah memakai bra. Kenapa? Karena diharapkan tidak ada yang menekan payudara dari si ibu, sehingga nanti ASI jadi turunnya lancar seperti itu ketika melakukan pijatan. Terus setelah itu adalah nanti kita pakaikan handuknya diletakkan di bahu atau di depan pasien, sehingga nanti kalau misalnya ada ASI pas dipijit ternyata ASInya keluar netes, jadi tidak berantakan kemana-mana, bisa juga ditampung. Nah, selain itu juga nanti akan setelah mencuci tangan dan juga memakai handuk, itu nanti kita akan memulai memijit, yaitu dengan pertama kita akan mengoleskan minyak telon atau minyak yang kita gunakan untuk memijit itu di telapak tangan, kita ratakan. Setelah itu baru kita memulai memijit. Yang pertama, titik yang pertama kita pijit itu adalah bagian leher, yaitu posisinya dari leher bagian atas ke bawah. Nah, itu bentuk pijatannya menggunakan ibu jari dengan bentuk gerakan melingkar ya, lingkar sebanyak 3 kali, itu dari atas ke bawah. Nah, setelah 3 kali, nah itu baru kita lakukan diurut, jadi dari atas kita urut ke bawah 3 kali. Nah, setelah itu baru titik yang kedua itu adalah bahu ya, bahu setelah bagian belakang yaitu bahu. Nah, sepanjang bahu, pijat sepanjang bahu dengan gerakannya yaitu dengan menggunakan ibu jari. Nanti gerakannya memutar dari kanan ke kiri, kita putar begini. Nah, itu 3 kali. Setelah itu baru diurut dari baik sisi kanan maupun sisi kiri ya, dari tengah ke samping ya, sepanjang tulang bahu. Setelah itu titik yang selanjutnya adalah yang kelima, yang kelima ini adalah sepanjang celah tulang belikat ya, tulang belikat yang punggung itu yang kanan dan kiri. Kita gerakannya sama, menggunakan ibu jari dengan melingkar. Setelah itu baru kita urut dari atas ke bawah ya 3 kali. Setelah itu setelah dari belikat kita baru mulai ke tulang punggung. Dari bagian bawah leher itu sisi kanan dan kiri dari tulang punggung itu gerakannya sama dengan tadi, menggunakan ibu jari memutar dari atas ke bawah sampai batas bawah bra. Nah, itu
gerakan yang putar setelah 3 kali baru kita lakukan diurut seperti yang lain dari atas ke bawah 3 kali. Nah, selanjutnya adalah setelah melakukan pijat bagian punggung itu adalah kita lanjutkan dengan menelusuri ya. Menelusuri dengan telapak tangan dari sisi bahu kanan dan kiri kita kumpulkan ke tengah, lalu kita tarik ke bawah panjang tulang punggung itu sebanyak 3 kali. Setelah itu adalah kita lakukan yaitu dengan menggunakan kepalan tangan, yaitu dari bawah ke atas dari sepanjang sisi tulang punggung ya, kanan kiri sisi tulang punggungnya itu dengan gerakan seperti buku. Tapi kita sesuaikan, jangan terlalu keras, jangan juga terlalu ringan, sedang ya, sesuai dengan kenyamanan dari si ibu ya. Itu dari kita pukul pelan-pelan dari atas ke bawah dengan menggunakan ini punggung dari kepalan tangan, nah kanan dan kiri. Nanti kita bentuk dari atas ke bahu, terus ke belikat, turun lagi ke bawah sebanyak hingga ibu merasa nyaman. Nah itu adalah yang terakhir ya. Nah setelah itu baru kita bersihkan punggung ibu menggunakan waslap, kemudian gunakan pakaian kembali tentunya. Saya Ratna dari Akademi Keperawatan Pelni. Sebelumnya siapa nama Ibu? Laili 29 September 2001. Oke, baik Ibu. Saya datang ke sini untuk melakukan pijat oksitoksin. Sebentar ya Bu. Dan yang diperlukan yaitu yang pertama ada baskom yang berisi air hangat, yang kedua waslap, yang ketiga minyak telon, baby oil ataupun apa aja, yang penting minyak. Lalu ada 1 handuk dan 1 buah bantal. Bantal diletakkan di depan pasien. Posisi pasien seperti ini pada saat mau melakukan pijat oksitoksin. Lebih dahulu bantalnya di depan pasien, lalu kita selimutkan pasiennya agar tidak keluar cairan pada saat dilakukan pijat. Itu ya Ibu, maaf. Pasien dalam keadaan tidak memakai bra. Mungkin Ibu cari posisi yang nyaman ya Bu. Ya, seperti itu. Pijatan yang pertama itu mulainya dari leher terlebih dahulu. Ini ya Ibu, saya pijat ya. Dilakukan gerakannya memutar. Setiap gerakannya 3 kali. Setelah selesai kita ulang lagi kembali 3 kali lagi. Jika sudah diulang 3 kali, kita pijat dari atas ke bawah. 1, 2, 3. Lalu kita pijat samping kanan dan kiri pasien. Mengikuti tulang yang ada di bahu ya. Lalu kita tarik lagi, pijat dari atas ke samping. 1, 2, 3. Lalu kita ke belikat. Di belikat kita bukan pijat di atas tulangnya atau dekat tulangnya, tapi di samping tulangnya ya. Dari atas lebih dahulu. Gerakannya tetap memutar. Jika sudah memijat ke bawah, kita pijat dari atas ke bawah lagi secara 3 kali. Kita diulangi sampingnya. Kita pijat lagi dari atas ke bawah. Ini ada tulang di tengah. Kita pijat di samping tulangnya ya. Jika sudah sampai bawah, pijatnya kita pijat dari atas ke bawah lagi secara 3 kali. Lalu kita pijat
dari bawah ke atas bergiliran. Lalu kita pijat kembali. Kelihatan Lalu kita memijat tubuh pasien. Pijatnya tuh bukan menggunakan ini atau ini, tapi menggunakan ini. Kita pijatnya mulai dari titik bahu badan pasien, lalu kita memijatnya berbentuk lock. Lalu kita ke atas lagi. Ini dilakukan bisa berulang kali, tidak harus dibatasi 3 kali sampai pasien menjadi rileks. Berbentuk lock ya pijatnya. Sekian dan terima kasih. Baik Ibu, tadi kan sudah saya jelaskan semuanya. Sekarang ada yang ingin Ibu tanyakan? Ada yang mungkin kurang jelas? Itu kenapa kalau ibu hamil yang belum waktunya melahirkan itu nggak boleh melakukan diet oksitosin? Oh ya, baik. Baik, saya akan jelaskan ya Bu. Jadi begini, kalau Ibu yang sudah belum waktunya melahirkan, itu tidak boleh melakukan pijat oksitoksin. Jadi itu karena ketika pijat oksitoksin itu kan tadi ada manfaatnya adalah memperlancar ASI. Nah, selain itu juga pijat oksitoksin itu nanti bisa merangsang kontraksi. Jadi kalau misalnya ibunya belum waktunya melahirkan terus kita kasih pijatan itu, takutnya itu kontraksinya akan banyak mengalami kontraksi sehingga nanti malah jadi bermasalah kan. Jadi lebih cepat melahirkan belum pada waktunya, jadi prematur bayinya. Nah, seperti itu sebabnya kenapa pijat oksitoksin tidak diberikan kepada ibu yang maksudnya belum waktunya melahirkan ya. Seperti itu. Baik, tadi kan sudah saya jelaskan tentang pijat oksitoksin. Ibu bisa jelaskan apa itu pijat oksitoksin? Gimana Bu jawabannya? Baik. Pijatan pada daerah punggung sepanjang kedua sisi tulang punggung. Oh iya, Kalau benar. nggak salah. Iya benar Bu, benar. Bagus sekali ya. Jadi selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu, kalau pijat oksitosin itu kapan dilakukannya ya biasanya? Biasanya itu pagi sore 3-5 menit. Ya. Saya juga ngerasa stres, ngerasa pegel-pegel badannya lu sebelum mengolah ASI, Iya. dan dapat dilakukan ketika ASI itu tidak lancar. Iya, benar. Bagus sekali Ibu. Wah, terima kasih. Berarti Ibu sudah memahami ya tadi yang saya jelaskan ya. Ibu, tadi sudah selesai untuk hari ini. Tadi sudah jelas, Ibu juga sudah demonstrasikan. Nanti kalau ada keluarga juga bisa nanti diajarkan kembali ya kalau misalnya ini. Baik Ibu, tadi juga respon Ibu kayaknya sudah paham tentang pijat oksitosin tadi ya. Tadi juga demonstrasinya sudah bisa diikutin. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada saya. Semoga nanti ASI Ibu jadi produksinya lebih banyak ya. Jadi nanti dari bayinya jadi bisa minum ASI lebih banyak. Baik Ibu, ini ada lembaran nanti bisa dibaca oleh Ibu. Ada lembaran untuk Ibu, isinya tentang yang tadi kita bahas. Semoga nanti bisa dibaca-baca. Kalau misalnya lupa bisa dibaca lagi, supaya Ibu cepat ingat kembali. Ya Bu, baik Ibu, terima kasih. Nanti saya akan datang kembali ke Ibu sebelum jam 11:30 ya. Nanti saya akan untuk memberikan obat sebelum makan siang. Nah, sekarang Ibu bisa istirahat kembali. Kalau misalnya ada keperluan apa-apa, Ibu bisa tekan bel, nanti kami akan bantu untuk datang. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.